Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN kelas 11 bagian bab 1. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Pada bab 1 kita akan mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban manusia. 1. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pada diri manusia selalu melekat 3 hal mendasar, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ada pula pengertian HAM menurut John Matterson. John Matterson mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Pada hakikatnya, HAM mengandung 2 makna, yakni HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Selanjutnya, ada ciri-ciri khusus HAM. Ciri-ciri khusus HAM terbagi menjadi 4, yaitu pertama, hakiki, artinya hak manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lanjut. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Makna kewajiban asasi manusia adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Terdapat juga pasal yang membahas tentang kewajiban asasi manusia, yakni pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hak pada sila pertama yaitu 1. Memeluk agama sesuai keyakinan. 2. Beribadah sesuai dengan rumah ibadahnya. 3. Mengikuti perayaan agamanya masing-masing. 4. Bekerja sama antar umat beragama. 5. Menggunakan atribut keagamaan sesuai agamanya. Kewajiban yang terdapat pada sila pertama yakni 1. Menghormati kepercayaan agama lain. 2. Memberikan orang lain kebebasan memeluk agama pilihannya. 3. Tidak memaksakan agama ke orang lain. 4. Tidak mengganggu agama lain yang melaksanakan hari besar keagamaan. 5. Tidak menghakimi orang lain yang berbeda agama. Hak yang terdapat pada sila kedua yaitu 1. Mendapatkan perlakuan yang sama dan adil tanpa pandang bulu. 2. Mendapatkan kehidupan yang layak dan adil. Kewajiban yang terdapat pada sila kedua yaitu 1. Saling menghargai. 2. Saling membantu. 3. Bersikap adil dan membela kebenaran. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Menerapkan sikap tanggung rasa. Hak yang terdapat pada sila ketiga yaitu 1. Membela negara Indonesia. 2. Bekerja sama untuk membuat negara tetap satu dan harmonis. 3. Menjadi abdi negara. 4. Mendapat perlindungan dari bahaya yang mengancam perpecahan negara.
Kewajiban yang terdapat pada sila ketiga yaitu 1. Memupuk persatuan, 2. Saling menghargai dan menghormati, 3. Membantu dan melakukan kerja bakti, 4. Membayar pajak pada negara. Hak yang terdapat pada sila keempat yaitu 1. Mengeluarkan pendapat dengan baik, 2. Ikut pemilu bila memenuhi syarat, 3. Mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kewajiban yang terdapat pada sila keempat yaitu 1. Mengutamakan musyawarah bersama, 2. Ikut pemilu bila usianya cukup, 3. Menghargai pendapat dan keputusan orang lain. Hak yang terdapat pada sila kelima yaitu 1. Mendapatkan bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah, 2. Mendapat akses pendidikan, kesehatan, dan sarana yang layak, 3. Meminta dan memberikan pertolongan. Kewajiban yang terdapat pada sila kelima yaitu 1. Menjaga fasilitas dan sarana umum, 2. Ikut gotong royong, 3. Tidak terlibat kasus kriminal, 4. Berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku, agama, dan status. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila yang biasanya berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hingga peraturan daerah. Selanjutnya, 3. Kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. A. Sikap yang harus ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 1. Hormat, menghormati, dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak-hak orang lain. C. Kasus pelanggaran HAM. 1. Faktor pelanggaran HAM. Faktor pelanggaran HAM terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Contoh dari faktor internal yaitu seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contoh dari faktor eksternal yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Lanjut, ada pula pelanggaran HAM di Indonesia. Contohnya seperti kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998,
dan penculikan aktivis pada 1997-1998. Selanjutnya, D. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau bisa disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 75 sampai dengan pasal 99. Selanjutnya, D. Upaya penegakan hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang diantaranya: pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Kelima, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Selanjutnya, B. Pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM dan pengadilan HAM. C. Pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan persamaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan sekian presentasi dari saya yang berasal dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Ahmad, Aupa, Paleh, Jana, Lukman, Nabila, Yusuf, dan Jaini. Apabila ada salah kata atau penyampaiannya kurang tepat, saya mohon maaf. Dan saya akhiri presentasi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.